teman-teman semua, apa kabar? Malam ini kita ketemu lagi ya di Hipa Valley. By the way, suara saya jelas enggak ini ya? Tolong kasih di komen dong, suara saya jelas apa enggak? Oke, malam ini kita akan ngomongin lagi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Seperti kita tahu bahwa bulan ini, bulan April adalah bulannya perempuan Indonesia. Kita selalu ngomong tentang masalah emansipasi. Tapi emansipasi itu nggak melulu perkara domestik ya. Makanya bulan bulan April ini Hipa Valley banyak mengupas tentang isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, dan pada malam ini kita akan kedatangan seorang tamu yang juga alumni Vanlit angkatan 10, yaitu Dr. Isayas Budi Cahaya, seorang objin yang sekarang sedang bertugas di Indonesia bagian timur di NTT. Oke, kayaknya Dokter Isa udah join, jadi saya request aja nih sebentar ya. Saya akan invite dulu Dokter Isa. Dokter Isa mana ya, Dokter Isa? Halo dok. Iya, sebentar. Nah, ini dia Pak Dokter. Halo dok. Iya, Kedengeran nggak suara malam. saya? Kedengeran. Aduh, kok kecil banget ya suaranya ya dok ya? Kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Oh, sebentar dok ya. Salah dok. Halo Dokter Isa, apa kabar? Baik. Oh, ini dia baru jelas kedengarannya. Oke teman-teman, eh, malam ini seperti yang saya udah tahu tadi, saya sapa-sapa dulu ya dok, teman-teman yang udah join nih kayaknya udah lumayan banyak nih. Ada Lala Nurwulan, ada Nom Nom Cookies and Cake, ada Agustinus Lewis, Dipe Krishna, Laurel Ziu, Maria Aditya, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Hipa Valley Talk malam ini. Malam ini kita akan membahas masalah kesehatan reproduksi perempuan. Tapi sebelumnya kita mesti kenalan dulu, karena katanya tidak kenal maka tidak sayang. Salah satu lulusan Vanlit angkatan 10, Dr. Isayas Budi Cahaya. Dok, kenalan dulu, Dok. Oh ya, nama saya Isayas Budi Cahaya. Saya angkatan 10 di Vanlit. Masuk tahun 2000, lulus 2003. Oh, Gitu. lulus 2003. Sekarang udah objin ya, Dok ya? Iya. Luar biasa ya. Kayaknya ini api Vanlit menjalar sampai mana-mana. Sekarang bertugas di Indonesia Timur ya, Dok? Iya, betul. Betul. Oke. Oh, halo Dokter Joyce Gunawan, apa kabar? Ini ada Dokter Joyce Gunawan yang kemarin juga salah satu narasumber di Hipa Valley Talk, Dokter Isa. Terus halo Clavineso, selamat bergabung. Oke, Dok, kita mulai aja ya. Kalau kita ngomong tentang kesehatan reproduksi wanita, itu kan kayaknya kompleks banget lah. Istilahnya wadahnya aja kompleks, nanti ada hormon, ada apa gitu. Saya aja yang perempuan nggak pernah ngerti tuh, sebenarnya ada apa sih dengan reproduksi saya ini gitu. Kayaknya nggak ada ceritanya kalau ngomongin tentang reproduksi perempuan gitu. Nah, Dok,
Sebenarnya, tapi sebelum itu saya mau nanya dulu deh. Sebenarnya ini kan berkaitan sih sebenarnya dengan usia berapa seorang wanita dikatakan organ reproduksinya itu matang atau dia matang secara seksual, Dok? Matang secara seksual. Mm-mm. Sebenarnya kalau matang secara seksual itu bervariasi banget jatuhnya. Mm-mm. Bisa mulai dari 8 tahun, bisa juga Mm-mm. sampai 16 tahun. Matang secara Mm-mm. seksual itu apa sebenarnya? Kalau perempuan itu gampangnya adalah menstruasi. Itu menandakan Mm-mm. pubertas perempuan. Itu artinya dia Mm-mm. sudah mulai matang. Kalau kita ngomong tentang kematangan secara seksual, artinya sudah bisa bereproduksi. Begitu. Oke, Well, kalau oke. misalnya kita ngomongin tentang bervariasi, berarti kan harusnya ada tengahnya, mediannya. Ya sekiranya Mm-mm. kurang-kurangnya 12 tahun lah. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau Kurang misalnya lebih ditanya rata-ratanya 12 rata-ratanya di tahun. usia 12 tahun ya, Dok ya. Oke. Ya, Terus ini adalah sebenarnya isu apa ya? Isu yang kalau saya pikir penting untuk dibagi gitu. Soalnya kadang-kadang karena kita orang timur itu banyak tabunya kalau ngomong tentang organ reproduksi perempuan gitu, Dok. Nah, jadi kadang-kadang perempuan-perempuan sendiri aja nggak ngerti sebenarnya ini organ reproduksinya ini apa aja gitu ya. Dok, kalau boleh diterangkan dok, organ reproduksi wanita ini terdiri dari apa aja dok? organ reproduksi wanita ya utamanya rahim lah ya. Kalau kita untuk Hmm, bereproduksi ada rahim. hmm, Kemudian indung telur. hmm, Dari rahim itu sendiri ada badannya, ada lehernya. Kemudian antara indung telur sama rahim, di bagian rahim itu ada tuba. Itu saluran yang menangkap telur atau menangkap hasil reproduksi itu sendiri. Kalau sperma ketemu sama telur, jadilah si hmm. calon embrio itu akan tertangkap oleh si tuba. Ada tangan-tangannya di kanan kirinya dan akan Hmm. melewati tuba untuk menuju ke dalam rahim. Gitu sih sebenarnya kalau Oh, organ reproduksi ya. Ya, oke. kalau kita ngomongin tentang bagian-bagian lainnya, contohnya ya memang ada vagina, ada bibir Hmm, vagina, gitu. hmm, hmm. Oh, ya. Itu ya dok ya. Jadi sebenarnya kan semua perempuan harus istilahnya apa ya? Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang harusnya dimiliki oleh semua perempuan gitu ya dok ya. Nah Ya, dok, kan ini banyak apa namanya banyak istilahnya gosip dan tabunya nih kalau kita ngomongin area reproduksi perempuan gitu. Nah, tapi sebenarnya isu yang utama adalah kan bagaimana menjaga organ reproduksi itu jadi tetap tetap sehat gitu dok. Caranya gimana dan sebaiknya dimulai dimulai dari umur berapa itu dok? oke. Kita kalau ngomong masalah tentang kesehatan reproduksi wanita, itu Hmm. tricky ya kita ngomong bukan hanya tentang bersihnya. Kadang-kadang Oh. kesehatan reproduksi wanita itu kita juga ngomongin pada sebagian perempuan, terutama perempuan Indonesia Timur ya, Mm-mm. merasa Mm-mm. organ reproduksi yang sehat itu dapat menghasilkan, which Oke. is dapat bereproduksi, namanya juga organ Mm-mm. reproduksi. Reproduksi. Namun kalau menurut saya organ reproduksi yang sehat pada perempuan ditandakan dengan menstruasi yang teratur. Yang Kalau pertama dari itu yes, dulu ya. ya, kalau ditanya, saya ini sebenarnya sehat nggak sih organ reproduksinya? Mm-mm. Nggak perlu menghasilkan udah sesuatu yang pasti itu sehat, nggak. Kalau Mm-mm. menstruasi teratur, itu menandakan organ reproduksinya sehat. Yang akan juga ditunjang dengan kebersihan, pasti. Tuh, Oh, oke dok. Udah pasti gitu ya. Jadi buat teman-teman perempuan kalau masih istilahnya belum menopause, apa namanya menstruasinya masih teratur, berarti itu paling tidak organ reproduksinya masih sehat gitu dok ya.
Ya, segampang itu kalau untuk Segampang. memudahkan. Mudahkan ya. Yes. Oke, teman-teman ini udah lebih banyak lagi yang join. Eh, Nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan nanti ketik pertanyaannya di tanda tanya di yang ada tanda tanya di sebelah kolom komen supaya nanti pertanyaannya bisa saya munculkan, jadi nggak kegulung. Nanti kalau takutnya kalau bertanya di kolom komen itu nanti kegulung dia. Takutnya saya nggak baca. Oke, kita lanjut ya dok. Nah, Dok, itu kan satu lagi nih, saya banyak ngomongin mitos nih kalau ngomong kalau tentang kesehatan reproduksi perempuan, karena mitosnya tuh banyak banget, Dok. Nah, kita mau ngomong tentang obat cuci antiseptik vagina gitu. Katanya tuh kalau apalagi kalau orang orang timur ya katanya apa namanya vagina yang sehat adalah yang keset. Jadi harus dicuci terus-terusan pakai cairan antiseptik. Nah, itu mitos atau fakta, Dok? Oke. Ya, memang pada dasarnya semakin sering dicuci itu semakin baik. Tapi perlukah sabun kewanitaan ya istilahnya ya? Mm -hmm. Perlu ada timing-timing tertentu kita perlu. Seperti saat Betul. terjadinya keputihan. Keputihan itu nggak melulu tentang keputihan yang karena penyakit. Ada keputihan yang memang wajar terjadi. Contohnya dekat menstruasi, dia akan keputihan. Oleh karena itu kan perlu membersihkan dengan lebih ekstra. Disitulah penggunaan si sabun kewanitaan itu. Tidak boleh Oh. dipakai terus-menerus. Karena pada dasarnya vagina wanita itu juga perlu flora normal. Memang ada bakteri-bakteri yang kalau misalnya jumlahnya tepat, dia bisa memakan flora-flora yang patogen atau yang nantinya akan menjadi penyakit gitu. Kalau semuanya dihilangkan, akhirnya tidak ada istilahnya tidak ada troopsnya ya, tidak ada pasukan yang bisa melawan bakteri-bakteri yang nantinya akan membuat masalah pada organ kewanitaan itu sendiri sih. Oh, gitu. Jadi teman-teman tadi mudah-mudahan cukup jelas ya bahwa mitos-mitos yang mengenai obat cuci antiseptik itu bahwa nggak perlu terus-menerus digunakan, jadi digunakan seperlunya gitu ya dok ya. Yes. Oke. Nah terus ini juga nih dok, yang banyak mitosnya, banyak banyak hoaxnya juga adalah ngomongin masalah pembalut. Nah, itu kan banyak pakai pembalut ini yang apa namanya yang uh, lebih mengklaim dirinya lebih sehat, harus pakai yang apa itu namanya sirih, harus pakai uh, yang ini yang itu gitu. Terus ada yang mengklaim bahwa oke, pembalut yang kain itu lebih sehat loh, atau menstrual cup itu lebih bagus loh daripada pembalut konvensional yang dijual di supermarket-supermarket, atau mendingan pakai tampon daripada pakai pembalut gitu, yang wings gitu. Nah, itu sebenarnya gimana dok? Perempuan tuh Aku sebenarnya milih yang mana sih? Soalnya pilihannya banyak banget. ya kalau Ini saya pribadi sih mengatakan itu beda-beda antara satu perempuan dengan perempuan lainnya. Contohnya, nggak mungkin dong kalau misalnya belum berhubungan pakainya yang tampon. Ya nggak mungkin. Berarti kita bisa jangan gitu pilih, ya dok ya. Berarti optionnya mengerucut menjadi pembalut. Nah kalau ditanya pembalut apa, apakah dengan pembalut-pembalut yang mengklaim dirinya lebih baik itu memang menghasilkan hal yang lebih baik? Kadang-kadang kandungan di dalamnya menjadikan bahan iritasi buat wanita itu sendiri. Ada hal-hal di dalamnya yang membuat iritasi pada organ kewanitaan. Jadi satu orang dengan orang lainnya akan berbeda-beda nih. Saya cocok pakai yang ini, belum tentu perempuan yang lain cocok. Itu kalau kita ngomongin pembalut ketika menstruasi. Ini sekalian ya saya selipin,
Seperti panty liners. Perlu nggak sih panty liners? Kadang-kadang kalau misalnya ada basah itu nggak nyaman. Betul, betul, betul. Ya, sebenarnya gini, kalau kita bilangin celana dalam itu kan sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga ada pori-porinya. Biar udara bisa masuk dong. Tapi malah ditutup pakai panty liners. Yang orang, ya terus terang ya, perempuan zaman sekarang memang banyak yang udah mulai menjadi wanita karir. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Dia akan pakai panty liners terus. Sementara butuh juga penggantian udara di sekitar organ kewanitaan. Itu yang akan membuat timbulnya jamur contohnya. Karena kan organ kewanitaan akan jadi lebih lembab kalau ditutup dengan panty liners. Oleh karena itu, saran saya sih kalau misalnya orang ada keputihan ya, kita ngomongin lagi tadi sekalian ya, keputihan dan panty liners tadi ya. Jangan pakai panty liners, lebih baik malah sering ganti celana dalam. Begitu. Jadi mendingan kalau perempuan daripada istilahnya sangu panty liners di tasnya, mendingan bawa underwear banyak-banyak gitu ya, Dok. Ya. Mendingan bawa celana dalam ekstra. Oh, ini satu pelajaran deh buat saya juga. Kalau saya sarankan seperti itu sih. Tapi, lagi-lagi beda-beda. Ada orang yang memang membawa celana dalam ekstra itu sesuatu yang merepotkan. Ada. Betul. Benar. Ada yang lebih mudah untuk membawa panty liners. Itu tidak. Dan tidak pasti dengan pakai panty liners akan jadi keputihan. Itu bukan sesuatu yang pasti. Kita juga mengembalikan ke higienitas orangnya masing-masing. Ada yang pakai memang dengan panty liners dia malah menjadi lebih baik, tapi banyak juga yang menggunakan panty liners malah tidak menjadi lebih baik, bisa ada efeknya gitu. Oke, dimengerti, Dok. Dokter Isa kayaknya agak hilang nih. Ya? Kedengeran nggak, Dok? Kedengeran ya? Kedengeran. Soalnya tadi kayaknya agak pause sedikit. Oke. Dok, ini kan kebanyakan dari kita nih udah ibu-ibu ya. Kadang-kadang yang paling dikhawatirkan itu adalah masalah anak yang sudah mulai teenagers nih, dan kemudian kayaknya sebentar lagi udah mau menstruasi gitu. Ada beberapa ibu-ibu yang kayak bertanya-tanya, ini anak gue nih normal apa enggak, kok umur istilahnya kelas 4 SD udah menstruasi ya gitu. Ada lagi yang tanya-tanya, ini anak saya udah kelas 6 SD atau udah SMP kenapa belum menstruasi gitu. Itu teman-teman saya banyak sekali tuh yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, Dok, sebenarnya usia rata-rata anak perempuan untuk menstruasi itu di umur berapa gitu, dan itu dipengaruhi oleh apa, Dok? Dia lebih cepat atau lebih lambat itu? Kalau yang tadi saya katakan itu kan udah di perkiraannya sekitar 12 tahun. Tapi makin kesini makin cepat loh perempuan itu menstruasi. Makin lama kalau kita lihat ya, dulu tuh perempuan tuh kalau menstruasi tuh biasanya SMP. Sekarang ini anak-anak SD udah mulai. Ya, kita kalau ngomongin tentang kapan mulainya menstruasi, kembali kematangan tadi. Kematangan dari organ reproduksi. Sekarang semakin cepat. Apa sih yang mempengaruhi? Nutrisi tentunya. Anak zaman sekarang mah jauh lebih menggunakan makanan yang lebih bernutrisi dong. Secara logika ya. Ya, itu nutrisi. Kemudian juga cadangan si telur di dalam indung telurnya. Gitu. Dari awal perempuan mulai dari embrio dia udah disiapkan cadangan telur. Itu yang nanti makin lama makin berkurang. Itu juga mempengaruhi kapan mulainya menstruasi itu sendiri sebenarnya. Jadi terutama kalau misal kita lihat yang saat ini kenapa semakin cepat, nutrisi. Nggak memungkiri ya, sekarang kan orang makin banyak mudah mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji. Nah, itu kan jumlah hormonnya juga lumayan banyak sebenarnya di dalamnya. Ayam negeri itu. Tuh. Oh, itu juga berpengaruh ya, Dok ya? Berpengaruh. Terus juga
bahan baku hormon itu sendiri sebenarnya kolesterol. Makanan zaman sekarang Oke. tinggi kolesterolnya Tinggi kolesterolnya. dibandingkan zaman Betul. dulu. Mm-mm. Gitu sih kalau Dok, saya bilang. tapi ini berpengaruh nggak sih dok? Kayak misalnya kayak cepat mulai itu kayak cepat selesai gitu. Jadi misalnya kita menstruasi lebih muda di umur lebih muda, terus menopause-nya juga nanti umurnya lebih muda. Itu berpengaruh nggak dok? Seperti itu dok? Ah, ini nggak berpengaruh langsung sebenarnya. Karena tidak jadi kalau mulai startnya lebih duluan, dia akan finishnya lebih duluan. Nggak. Cadangan orang masing-masing itu berbeda. Oleh karena itu Oke. ada pemeriksaan panel-panel pemeriksaan hormon. Anti Mullerian hormon. Itu bisa dicek sebenarnya. Kalau misalnya saya kok menstruasinya sekarang udah mulai, kan banyak ya perempuan, saya kok menstruasinya belum, ini gue belum menikah nih, tapi menstruasi gue kok kayak udah mulai berantakan, kok mulai sedikit, cek aja anti Mullerian hormon. Di situ kita bisa ngecek sebenarnya kita masih banyak nggak sih cadangan hormon untuk bereproduksi. Nah itu ada hal yang bisa dicek gitu. Itu ngeceknya ke rumah sakit dok. Ke Jadi kita laboratorium pergi ke cukup Obgyn. sih. Oh, Sebenarnya ke Obgyn ke lab cukup ya. ya, ya. Tapi biasanya Oke. tidak akan dikerjakan jika tidak ada keluhan. Contohnya gimana? Contohnya ada perempuan usia 35 tahun. Sekarang banyak ya. Kita nggak memungkiri semakin banyak orang yang menikah di atas 30. Betul, Di atas betul, 35. betul. Jadi Betul. mereka mulai was-was sebenarnya. Menstruasi uh, mulai berkurang, mulai berhenti. Jadi cek aja kalau menurut saya daripada kepikiran terus dalam otaknya yang akhirnya bikin stres. Stres itu juga mempengaruhi Iya. hormon sebenarnya. Makanya ketika perempuan ya, aku kalau misalnya pasien datang, dok saya menstruasinya kok sekarang nggak teratur ya. Saya menstruasi, ada stres apa? Oh, misalnya lagi mulai pekerjaan yang baru. Akhir tahun pekerjaannya nambah. Itu menstruasinya biasanya mulai berantakan. Gitu sih. Kalau Oke. Iya. saya bisa, stres itu berpengaruh cukup besar untuk mempengaruhi menstruasi itu sendiri sih. Oh gitu. Nah, tapi ini ada kayak gimana dok? Kayak istilahnya kalau perempuan kan pengennya ya eh, reproduksinya sehat terus gitu. Menopause-nya ntar kalau udah umur 80 tahun, biar nggak cepat menopause gimana gitu. Itu ada istilahnya apa ya dok ya? Kayak tips-tipsnya atau cara-caranya untuk mengurangi potensial menopause dini dok. Oke. Yang menyebabkan menopause dini itu macam-macam sekali ya. Kita ngomongin tentang salah satunya genetik. Biasanya kalau misalnya orang tuanya mensnya lebih cepat selesai, anaknya cepat selesai, itu benar. Terus dulu pernah dilakukan operasi. Operasi itu sendiri yang di dalam perut lah ya. Pembuluh darah. Operasi sesar juga dok. Sesar bisa. Terus misalnya operasi pengangkatan indung rahim juga berpengaruh. Atau enggak hanya mengangkat kistanya itu sendiri. Kadang-kadang kita nggak bisa loh cuman ngambil bagian sakitnya aja, ada bagian sehatnya sedikit keambil. Itu juga berpengaruhi untuk terjadinya menopause dini. Sebenarnya seperti itu. Kalau ditanya, dok boleh nggak sih saya itu menopause-nya, atau saya nggak menopause deh, gitu. Sampai saat ini sih aku merasa dunia kedokteran itu belum berhasil untuk menyetop umur. Kita belum berhasil untuk menyetop umur itu sendiri. Iya, iya, iya. Secanggih Sampai saat apapun belum ini. berhasil ya dok. Ya paling kalau ditanya, dok, aku pengennya pengen punya anak tapi belum pengen nikah. Mungkin 50 lah, umur 50 baru mau nikah. Sekarang banyak kok bank indung telur, tapi memang tidak bisa dikerjakan di Indonesia sih. Kan masih banyak hal-hal tabu yang tidak bisa dikerjakan di negara kita ini. Tapi kalau di luar negeri mah nyimpen indung telur, nyimpen sperma, itu jadi hal-hal yang sekarang jadi option karena memang ya menikah itu sesuatu yang nanti-nanti aja kalau saat ini ya. Gitu sih. Betul, betul dok. Gitu ya. Jadi
untuk teman-teman sekali lagi, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar kesehatan reproduksi perempuan, silakan nanti diketik di tanda tanya di sebelah kolom komen supaya saya bisa munculkan pertanyaannya. Oke, bisa tanya apa aja sama dok, mumpung kita kedatangan seorang objin. Nah ini dok, terus kan kalau menstruasi itu ada siklusnya ya dok ya? Ya, Sebaiknya siklus menstruasi itu dicatat nggak sih dok? Atau ya sebenarnya nggak. udahlah diinget-inget aja gitu? Sebenarnya siklus menstruasi itu perlu dicatat atau enggak, tergantung kebutuhan ya. Nggak Hmm. semua orang butuh loh sebenarnya. Kecuali memang Oh lagi gitu ya? lagi promil ya. Ih, Hmm. gue ini pengen banget mencatat menstruasi gue karena gue pengen Hmm. tahu kapan gue suburnya. Itu perlu Hmm. betul, Hmm. itu betul perlu. Hmm. Cuman kalau misalnya enggak, kadang-kadang kita tahu nih, bulan ini menstruasi, bulan depan menstruasi, bulan depannya lagi menstruasi, paling maju 2 hari, mundur 2 hari, itu aja udah cukup sebenarnya. Kalau Hmm. perempuan merasa menstruasinya teratur, itu sudah cukup. Tapi kalau Hmm. misalnya dia mulai merasa, kenapa menstruasi gue mulai berantakan? Di saat itulah mulai mencatat menstruasi. Atau Betul. misalnya perempuan merasa, kenapa menstruasi saya jarak antara satu menstruasi dengan yang lainnya tidak sama dengan orang lainnya. Atau tidak sama Hmm. dengan yang dibaca. Which is kalau kita ngomongin Hmm. tentang membaca siklus menstruasi, semua orang ngomongin 28 hari kan? Nggak Iya, semua betul. 28 hari. Ada yang lebih Oh. cepat, ada yang lebih panjang waktunya. Itu sih, Gitu ya dok gitu. ya. Oke, dok Yes. kalau ngomongin siklus nih, itu bisa berubah nggak dok? Misalnya nih dulu waktu saya masih umur belasan gitu, eh, misalnya siklusnya 28 hari, terus sekarang bisa jadi cuma 24 hari gitu. Itu bisa nggak dok berubah dok? Siklus Bisa, menstruasi itu? bisa. Oh. Biasanya yang tidak dipengaruhi itu eh, fase untuk lutealnya. Jadi ketika indung telur pecah, piar, dia akan Mhm. ada waktu selama 14 hari untuk terjadinya menstruasi. Nah, Mhm. pembentukan folikel itu, fase folikulernya, itu yang kadang-kadang bervariasi. Ada yang Oke. orang butuh waktu sekitar 14 hari, ada yang lebih cepat sekitar 11 hari, ada yang lebih sampai 20 hari. Makanya siklus menstruasi bervariasi. Nah, pembentukan fase folikular itu banyak sekali berpengaruhnya, termasuk salah satunya nutrisi. Kalau kita ngomongin tentang nutrisi, bahan bakunya hormon itu tadi kembali ke kolesterol ya. Kita ngomongin tentang Mhm. kolesterol bahan bakunya hormon. Orang ini kalau misalnya lagi diet ketat juga menstruasinya juga jadi berantakan loh sebenarnya. Karena kadang-kadang yang Mhm. dihindari kan hal-hal seperti yang tadi ya. Mhm. Kolesterol, lemak-lemak itu kan dihindarin. Bahan Mhm. bakunya hormon aja sih kolesterol. Berarti kan Iya, oke, tentunya benar. akan berpengaruh dong secara logika. Kita Heeh, ngomongin heeh. logika sih ini. Itu Jadi sih. kalau jadi kalau misalnya perempuan-perempuan pengen kurus dan lagi diet itu jangan istilahnya jangan dia ngatur-ngatur sendiri gitu ya dok ya. Ya, Lebih ada baik ada ke ahli ahli mulai gizi. ya ahli gizi sekarang kan. Iya. Ahli gizi kan sekarang udah banyak gitu. Jadi Ya, apa semuanya tuh asupannya bisa dihitung dengan lebih bertanggung jawab gitu ya dok ya. betul. Oke dok, ini udah ada satu pertanyaan dari Dipe Krisna. Dok, selain menopause, resiko apa aja yang akan dialami setelah operasi kista? Nah, boleh dijawab dok. Kita ngomongin habis operasi kista, resiko apa aja? Operasi kistanya apa dulu nih ceritanya? Angkat Hmm. indung telur kah? Atau hanya kistektomi? Otomatis semua operasi, salah satu resiko yang terjadi adalah nyeri. Nyeri ini jadi resiko loh. Kadang-kadang orang ngerasa habis operasi ini gue akan baik-baik aja. Nggak ada keluhan Hmm. sama sekali. Betul. Salah, operasi SC aja kadang-kadang
kita nggak ngedapetin rasa nyerinya itu saat ini. Habis kelar operasi Betul. baik-baik aja. Nanti kalau udah umur 45, itu mulai ngerasa, aduh kok nyeri-nyeri ya. Ya karena dulu pernah operasi. Nah ini dia, kan kita ngomongin tentang operasi kista apalagi. Itu kan ada yang disayat, ada yang dipotong, ada yang diikat. Otomatis salah satu resikonya nyeri. Itu nggak bisa dipungkiri. Terus kalau Dan misalnya, iya, Dan itu istilahnya nyeri itu ya adalah salah satu resiko yang ya udah diterima memang itu gitu ya dok. Atau sebenarnya bisa dihindari juga. intinya bukan dihindari. Banyak sekali anti nyeri yang bisa kita gunakan. Level anti nyeri itu ada yang lagi paling rendah. Kita cuman kasih B kompleks aja anti nyeri. Salah satu anti nyeri loh sebenarnya. Karena itu kan vitamin saraf. Dia akan bikin rasa discomfortnya itu sedikit menghilang ya. Rasa nyaman yang kita cari dari vitamin B kompleks. Begitu itu nggak cukup, mungkin masuk ke paracetamol, naik ke asam mefenamat, naik ke caltrofensup. Banyak sekali levelnya sebenarnya. Bukan sesuatu yang perlu diterima. Oh, gue udah deh terima aja nyeri. Kalau memang nyerinya mengganggu, saatnya mendapatkan terapi. Dan itu nggak masalah. Nggak masalah ngomongin minum anti nyeri itu. Toh yang kita butuhkan saat ini bukan hanya apa ya istilahnya, yang dibutuhkan kan rasa nyamannya ya. Percuma juga gue nggak mau makan obat, tapi akhirnya malah hidup lu menderita. yes, Hidupnya tidak berkualitas. ya, Iya dok ya. yang kerjaan tiap saat sakit akhirnya nggak bisa beraktivitas, rugi dong. Banyak hal yang bisa dikerjakan dengan hanya minum obat anti nyeri itu. Belum Gitu. lagi nanti istilahnya mentalnya kena, jadi kayak hidupnya kok nggak positif, stres gitu ya dok ya. Ya. Tapi lebih baik sih sebenarnya kalau misalnya itu sangat mengganggu, lebih baik ya pergi ke dokter obgynnya gitu ya dok ya. Jangan sok-sokan ngobatin sendiri. Betul nggak dok? Ya, minum B kompleks itu sesuatu yang simple sih. Neurobion Forte itu gampang banget didapetinnya. Coba aja itu dulu. Aku sih selalu gitu ya. Maksudnya saya pribadi, apalagi semenjak COVID ini, aku tipe orang yang kalau lo nggak perlu ke dokter banget, ya kalau masih bisa ada hal yang nggak perlu diperiksa ya. Ceritanya dulu udah pernah diperiksa nih. Dibilangnya, oh ini nyerinya gara-gara ini. Sebenarnya nggak perlu tuh tiap nyeri datang terus. Oh, aku tahu loh obat yang cocok nih apa. Jadi perlulah sekali konsultasi. Tapi kalau memang ada obat yang cocok, ya itu yang digunakan. Nggak setiap nyeri langsung nyari dokter gitu kalau menurut saya. Kadang-kadang kan tempat yang paling banyak kasus COVID-nya ya rumah sakit. Betul. Itu dia. Kalau menurut saya. Jadi teman-teman apa namanya itu ya bahwa salah satu resiko kalau sudah mengalami operasi apalagi yang berkaitan dengan rahim ya pasti akan timbul rasa nyeri. Kalau misalnya rasa nyeri yang pertolongan pertamanya tadi vitamin B kompleks ya dok? Kompleks. Vitamin B kompleks ya. Ya. Coba dulu itu gitu. Tapi ya gini, jangan sampai rasanya, nah ini dia, nyeri-nyeri aja biasa itu dianggap biasa. Periksa dulu sekali, kalau memang dibilangnya, kadang-kadang nih, perempuan nih datang ke dokter kandungan, habis itu di USG nih, dibilangnya baik-baik aja kok, terus udah selesai, akhirnya dalam pikiran, sebenarnya gue sakit apa. Ya, mungkin dulunya pernah operasi, itu yang nyebabin nyeri, bisa loh, maksudnya. Gitu. Banyak sih pasien yang akhirnya jatuhnya ke psikosomatis ya. Tiap nyeri itu pengennya ketemu dokter. Kayaknya baru ngeliat pintunya terus udah sembuh tuh. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang harusnya, ya sebenarnya edukasi itu penting ya. Makanya kita ngomong kalau di ruang praktek tuh memang lumayan agak nambah waktu dikit, tapi ya akhirnya nggak ketemu terus gitu. Menjelaskan hal yang sama berulang kali. Oke. Ya, thank you dok. Dipe Krisna, terima kasih ya dok. Bisa dipahami kok penjelasannya. Tapi tadi juga kalau kita ngomongin tentang menopause juga habis operasi kista,
Ke umur berapa nih ceritanya di P. Krisna? Kalau misalnya dia memang operasi kistanya umur 45, ya mungkin sudah sekalian diangkat rahimnya sih kalau menurut saya. Tapi mungkin operasi kistanya dia di umur 20, 25. Berarti sebenarnya yang kita harus prepare adalah operasi kista. Tadi kan kita nggak cuman kadang-kadang nggak hanya ngambil yang sakitnya ya. Yang sehatnya juga keambil lah. Ya otomatis risikonya apa? Mengurangi fertilitas. Ngerti ya? Itu yang penting kan sebenarnya kadang-kadang dipikirkan, gue habis operasi kista ini jangan-jangan gue nggak bisa punya anak nih. Enggak. Kalau misalnya tergantung yang diangkat dua-duanya kah, kanan kirinya kah, atau hanya yang kanan kah, atau hanya yang sebagian dari kanan kah, itu berbeda-beda efeknya. Itu sih. Oke, oke dok. Oke, dok, kita balik lagi ke masalah tadi usia, masalah usia kematangan reproduksi perempuan ya. Sekarang ini kan banyak apa namanya kayak pemerintah itu meningkatkan usia dewasa dari perempuan yang boleh menikah gitu. Nah, terus dok, yang mau saya tanyakan adalah apa sih resikonya untuk perempuan-perempuan yang mulai aktif secara seksual di usia yang terlalu muda, dok? Oke. Kita kembali, kebetulan kan ini kita ngomongin kanker serviks ya. Itu salah satu Betul. resiko terjadinya kanker serviks ada berhubungan di usia muda. Kenapa sih? Jadi bayangin kayak kulit bayi, makin tua itu kulitnya kan makin kasar ya. Begitu juga di mulut rahim. Awalnya itu dia bagiannya halus sekali. Kemudian makin lama akan timbul bagian-bagian yang mulai ada kasar-kasarnya, sehingga dia dengan dia bisa tidak sebegitu mudahnya terkena virus HPV yang menyebabkan kanker serviks. Jadi kalau ditanya, kalau berhubungan di usia muda, resikonya apa? Salah satunya si kanker serviks itu sendiri. Makanya sebenarnya disarankan kalau berhubungan jangan terlalu muda ya. Ya kalaupun ternyata kita ginilah, kita nggak usah terlalu ngomongin jangan berhubungan di usia muda. Kalau menurut saya ya, sekarang kan ini di sini levelnya ibu-ibu ya ceritanya sudah mulai punya anak yang sudah mulai beranjak hampir remaja atau bahkan udah ada yang remaja. Cara memproteksinya ya satu memang dengan agama, dengan lain-lain. Tapi vaksin kanker serviks itu sendiri perlu. Karena kita nggak pernah tahu anak kita di luar, kan mata kita nggak ada di tas sekolahnya atau mata kita nggak ada di kacamata mereka. Jadi kita nggak pernah tahu anak kita lagi ngapain. Betul. Kita bukan GPS-nya mereka ya dok ya. Ya. Nah sebelum kita masuk ke bahasan kanker serviks dok, resiko apa lagi dok kalau misalnya seorang perempuan berhubungan seksual tuh terlalu muda gitu dok? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang risiko ya, kadang-kadang kita nggak cuma melulu ngomongin tentang organ reproduksinya, mentalitas anak itu sendiri juga kita harus pikirkan. Makanya sebenarnya kalau ditanya kematangan reproduksi sama kematangan yang berhubungan dengan kapan orang boleh menikah, itu berbeda loh. Kalau kita ngomongin dokter kandungan, orang boleh nikah kalau misalnya udah mens, berarti bisa punya anak. Tapi nggak gitu, karena yang kita nilai juga mentalnya bisa nggak untuk mulai berumah tangga. Itu yang penting. Kadang-kadang yang kita takutkan ketika berhubungan terlalu muda, akhirnya punya anak, terjadi namanya sindrom baby blues. Pas habis melahirkan tuh jatuhnya depresi. Itu yang kita takutkan. Banyak nggak angka yang sangat kecil loh sebenarnya ada ibu yang membunuh anaknya. Kan sering ya kita beberapa kali ada muncul di IG feed ya, itu tulisan ibu membunuh anaknya, ibu melakukan ini. Kadang-kadang yang kita nggak cuman mikir cuman ibunya tega, enggak, mungkin dia saat itu terkena psikosomatis, ada istilahnya baby blues, dia belum siap punya anak. Dia merasa anak inilah yang menghancurkan masa mudanya.
Mhm. Kadang-kadang kita nggak cuma menganggap itu sebagai kriminalitas biasa, gitu. Kalau menurut saya ya, itu Iya, salah satunya risiko berhubungan di usia muda. Ya berhubungan di usia muda, terlalu istilahnya makin muda orangnya, mhm. kadang-kadang orang tua lupa menyisipkan pendidikan seksual. Ngerti ya? Pendidikan seksual. Betul, betul. Pakai pelindung. Pasti gitu dong. Nggak ada Karena yang orang, karena ya, karena dianggap tabu. Betul ya, nggak, Dok? ya. Berarti kan salah satunya resikonya apa? Hamil. Hamil, Iya. betul. Kalau misal berhubungan udah usia 20, 24, 25, harusnya sih udah mulai mikir ya, gue takut hamil, mendingan gue cepet kerja, gue kerja dulu deh, jangan sampai hamil dulu. Pasti gitu Betul, betul. pemikirannya. Iya, iya, Kalau iya. umur 16 tahun, SMP, ya lebih gampang, lebih nggak ada kepikiran ke sana lah tentang itu. Itu Mhm. resikonya ya kalau saya bilang. Tapi kalau misalnya salah satu apa namanya terjadi kehamilan gitu, itu dia kalau usia perempuannya terlalu muda itu ada resiko fisiknya nggak, Dok? Kalau eh, terlalu Contohnya, muda. misalnya gini, kalau bisa kita ngomongin, mungkin yang dimaksud itu resiko fisik seperti gini. Jangan-jangan, tapi benar kalau misalnya kita ngomongin dengan semakin muda, organ panggul itu juga belum matang loh. Kadang-kadang resiko sesarnya pun lebih tinggi. Oke, oke. Beberapa, ada ya dalam dalam saya bekerja, saya udah ketemu dua tiga kali yang usia 12 tahun udah hamil. Akhirnya apa? Disesar karena memang dia nggak bisa untuk organ panggulnya belum siap untuk Belum melahirkan anak siap. secara normal. Ya, seperti itu. Betul, betul. Kalau gambaran lainnya sih seperti wanita hamil pada umumnya sebenarnya. Oke, karena sebenarnya ya memang udah bisa hamil gitu ya, Yes. Dok ya. Oke, Dok, ini udah banyak pertanyaan tentang kanker serviks. Nah, kita beranjak ke kanker serviks ya, Dok, karena ini waktunya jalannya cepet banget ternyata. Nanti 1 jam lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya, Dok ya? Walaupun di sana udah jam berapa nih, Dok? Yang hampir jam 11. Hampir jam 11 ya, soalnya Dokter Isa ini waktunya Indonesia Timur. Oke, Dok, kanker serviks itu kan istilahnya kalau di kita itu kayak terdengarnya baru sayup-sayup gitu. Kalah deh kalau sama istilahnya kalau kanker payudara gitu. Orang tuh udah sering dengar, udah banyak dengar gitu. Nah, kalau kanker serviks ini sebenarnya itu kanker apaan, Dok? Kenapa ini nih sangat penting buat perempuan untuk tahu tentang kanker serviks ini dan segala resikonya. Oke, kalau kita ngomongin tentang kanker serviks, kenapa jadi penting saat ini? Karena kanker serviks itu adalah salah satu kanker yang bisa kita cegah. Beda seperti kanker-kanker lainnya. Kanker indung telur. Hmm. Kanker indung telur, kista aja kita ngomong. Awalnya kan bentuknya kista itu adalah uh, pembesaran indung telur yang jinak. Kalau sudah jadi, Hmm. kalau jadi ganas, nih kita namain kanker indung telur. Gitu. Itu disease of theory. Kadang-kadang kita bahkan nggak tahu sampai saat ini. Kenapa sih bisa terjadi? Ada teori ini, ada teori itu, teori A, teori B, teori C. Kadang-kadang ada teori genetik, ada teori karena memang asupan makanan. Kita kan banyak sekali teori. Namun kalau kanker serviks itu udah ketahuan penyebabnya. Gara-gara si virus human papilloma virus gitu. Oleh karena itu adalah salah satu kanker yang bisa kita cegah. Makanya sekarang jadi booming karena kalau misalnya udah bisa kita cegah dengan vaksin, kenapa tidak kita kerjakan? Beda seperti kanker lainnya, kanker indung telur, kanker rahim, kanker endometrium. Ini kita ngomongin kanker-kanker organ reproduksi ya. Itu belum bisa kita belum ada hal tertentu yang bisa mencegah secara pasti. Hanya kanker serviks ini lebih bisa dicegah gitu. Terus kenapa sayup-sayup ya, kembali lagi orang Indonesia ini terlalu apa ya istilah bahasa Jawanya, pekewuh ya. Kalau misalnya harus periksa itu, kayaknya kok gue
terlalu kotor gitu. Pemikiran orang kan gitu ya. Sampai Iya. harus periksa. Padahal enggak sebenarnya. Sampai harus Yang vaksin namanya, gitu. ya, Terus langsung berarti hayo kalau gitu misal kan. gue vaksin, berarti kan gue berhubungan dong. Enggak, bukan gitu konsepnya. Kadang-kadang kita Ka- kita kita harus mikir lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jangan Mm-mm. sampai udah terjadi. Karena kadang-kadang kalau udah ada gejala yang jelas kanker serviks, itu biasanya stadiumnya udah lumayan tinggi, nggak di level baru pre-kanker atau calon-calon kanker. Itu enggak. Kadang-kadang dia udah ada di stadium 3, 2B, udah di level-level hampir deket-deket ke 4 lah. Oke. Dok, ngomong masalah gejala, Dok. Gejalanya kanker serviks yang paling umum apa, Dok? Gejala kanker serviks yang paling umum, keputihan, Mm-mm. berbau, kemudian perdarahan. Itu Itu gejala udah umumnya, harus keputihan dan curiga ya. perdarahan. Ya. Terus kadang ada hal-hal yang seperti eh, setiap berhubungan ada perdarahan. Itu juga harus curiga. Artinya apa? Mm-mm. Mulut rahim itu udah mulai karsinomatus. Karsinomatus itu apa? Gampang sekali luka. Mm. Jadi kayak apa ya istilahnya mulai rapuh. Mm-mm. Nah itu mulai curiga apakah udah ada mulai perubahan di jaringan mulut rahim itu sendiri. Gitu. Oke, oke. Sebenarnya Oke. tanda awalnya adalah ya tadi keputihan. Ketika dia sel-selnya sudah mulai berubah, dia akan mulai mengeluarkan lendir-lendir. Itu yang biasanya kita ambil ketika akan lakukan pemeriksaan untuk pap smear. Pap smear itu salah satu pemeriksaan yang untuk melihat apakah sudah terjadi kanker serviks atau terjadi calon kanker serviks atau sehat. Itu ada pemeriksaan yang bisa kita kerjakan, pap smear. Oke. Dok, ini ada beberapa pertanyaan, saya munculkan satu-satu ya, Dok ya. Satu dari Nom Nom Cookies and Cake, ini salah satu wirausahawan lulusan Fundit juga nih, Dok. Dok, apa benar di toilet umum dan model toilet duduk itu bisa jadi sarana penularan kanker virus HPV ya? Virus HPV ini. Kita kan kalau ngomongin tentang virus HPV ya, Mm-mm. nggak ada perempuan cuma nongkrong di toilet nggak ngebersihin vaginanya. Betul. Setuju ya? Pasti habis Setuju. pasti habis entah buang air besar, buang air kecil, pasti minimal dibasuh dengan si air. Air. Berikutnya biasanya kalau punya Apalagi tisu kita basah, orang Indonesia lah. ya punya tisu basah akan pakai tisu basah. Masih pakai tisu basah, Ya, ya betul. masih pakai tisu kering lagi. Jadi kalau dibilang toilet umum itu eh, resiko penularannya sebenarnya sama aja kecuali ya kalau misal di toilet rumah tapi salah satunya ada orang yang terkena kanker serviks contohnya ya itu akan bisa membawa si virus HPV itu sendiri dong. Tapi lagi-lagi mulut rahim itu jaraknya sekitar 8 sampai 10 cm loh dari vagina. Nggak langsung kan si virus itu nempel langsung pluk, masuk lari rame-rame ke mulut rahim. Enggak. Salah satunya ada pendorongnya. Makanya salah satunya kanker serviks itu disinyalir juga karena berhubungan seksual. Ya pendorongnya ya organ pria gitu. Oke, oke. Saya ini ada pertanyaan lagi. Eh, oke. Nah, itu kan kita ngomongin masalah pencegahan. Ini dari Mas Heribertus Gunadi. Halo Mas Heribertus Gunadi, apa kabar? Dok, Dokter Isa, mungkin bisa ditambahkan apakah semua perempuan wajib vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks ini? Terus macam-macam vaksinnya itu apa aja, Dok? Oke, kalau kita tanyain perempuan itu wajib gak sih sebenarnya vaksin HPV? Kalau misalnya semua orang di dunia ini hanya punya satu pasangan, satu laki-laki dan satu perempuan, ya harusnya sih nggak perlu ya. Ngerti ya? Tapi kan kita ngomongin tentang nggak seperti itu di dunia ini. Ada yang berganti-ganti pasangan,
Kita nggak pernah tahu loh, perempuan ini merasa saya itu cuma sama suami saya loh. Itu kejadian, maksudnya saya nggak pernah main sama orang lain loh. Tapi kok kena? Ya kita kan nggak pernah tahu tentang pasangannya. Gitu. Kalau ditanya wajib nggak? Wajib, karena kita bisa cegah. Kalau tanya tipenya apa aja, ini ada 3 kalau nggak salah ya. Cervarix, Gardasil, ada Gardasil 9. Itu ada, kenapa sih ada 3? Cervarix itu dia kalau nggak salah 16 sama 18 ya. Jadi ada subtipe dari si HPV, penyebab si kanker serviks itu. Yang biasanya ada high risk, ada low risk. Sekarang itu yang untuk terjadinya si kanker serviks, yang high risk nih lumayan banyak ya. Kalau kita ingetin tuh lupa aku. Kalau seingat aku, kalau misalnya itu yang digunakan 16, 18. Kemudian kalau yang Gardasil itu ditambah 6 dan 11. 6, 11, 16, dan 18. Kemudian Itu satu apa sih, lagi Dok? yang Angka-angka itu, angka-angka subtipe. tadi itu. Jadi kayak misalnya gini, kayak kita kalau Oh, kayak kita ngomongin tentang virus corona ini yang lagi hits lah, virus corona. iya, iya. Jadi ada yang satu untuk apa? Delta dan beta gitu. Yang satunya delta, beta, omikron sama delta cron. Nah, gitulah contohnya. Subtipe-subtipe Oke. seperti Jadi itu. itu subtipe. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Terus kalau ditanya, Dok, kalau misalnya sudah vaksin kanker serviks, saya pasti nggak kena. Nggak juga. Karena si tadi itu yang kita omongin tentang subtipe-subtipe yang high risk, itu juga hanya mengcover sekitar 70%. Kita nggak pernah tahu kapan arisan sialnya. Kita bisa aja kena dapat subtipe high risk yang lain yang sampai saat ini belum dibikin sih vaksinnya. Vaksinnya. Ya. Betul. Jadi kalau kita beranggapan dengan pemberian vaksin itu pasti akan membuat kita aman. Udah berhubungan aja kalau gitu. Enggak gitu konsepnya. Tetap Betul. yang namanya kita pencegahan kanker serviks ada primer, sekunder, tersier. Primernya ya jangan ganti-ganti pasangan. Sekundernya pap smear, tersiernya baru vaksin. Tapi kenapa vaksin ini akhirnya diwajibkan? Karena kita nggak pernah tahu si primer sekunder ini kadang-kadang nggak dikerjakan nih sama orang Indonesia nih. Iya. Malu dong kalau semua perempuan akhirnya kita colok vaginanya, pasti malu terus terang. Nggak semua orang Banyak mau loh. tabunya tadi itu ya, Dok ya. Nggak Banyak semua orang tabunya mau tadi datang itu. ke laboratorium hanya untuk dicolok, untuk diperiksakan. Nggak semua orang akan mau. Betul. Saya yakin Betul. 100%. Dan dengan belum menikah pun tidak akan semua orang mau. Kalau gue dicolok berarti gue udah berhubungan dong. Nggak akan semua perempuan mau. Oleh karena itu, daripada kita mikirin tentang harus monoloyalitas dan pap smear, langsung naikin aja sih vaksinnya. Sebelum mulai berhubungan, langsung divaksin. Makanya, makanya seingat saya, kalau nggak salah, di Australia lebih cepat lagi. Dia umur 8 sampai 11 tahun udah divaksin. Kemarin kalau nggak salah, kapan ya? 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu di Jakarta itu sempat ya kalau nggak salah anak SD divaksin kanker serviks. Seingat saya ya. Kayaknya ada daerah-daerah yang ini deh, yang apa namanya, yang dipusatkan gitu. Kayak saya pernah baca tuh kayak mungkin sekitar daerah Jawa Timur. Terus nanti mungkin tahun ini itu nanti di daerah mana gitu, Dok. Seingat saya tuh kayak gitu sih. Tapi sebenarnya di Jakarta itu udah mulai 5 tahun yang lalu. Anak SD divaksin kanker serviks, seingat saya ya. Karena mungkin dianggapnya kota metropolitan mungkin ya. Ya sebenarnya itu sih. Tidak menjamin 100%, tapi kalau diwajibkan, menurut saya itu perlu, wajib. Oke. Oh, ini ada Ibu Olin Carolinaria, ini Ibu Ketua Hipavali. Halo, Olin, selamat datang di Hipavali Talk. Dok, ini kan ngomongnya kalau
mau vaksin itu vaksin serviks ini ya sesegera mungkin sebelum aktif secara seksual gitu. Tapi ini Yes. saya dok, saya tuh baru vaksin tuh umur 40, wih ketahuan udah 40 gitu. Itu sebenarnya telat nggak sih dok? Karena ya itu Ah, tadi yang kayak kurang informasi, kayak nggak merasa bahwa itu sesuatu yang penting gitu. Tapi pada akhirnya ya saya vaksin juga gitu karena berpikir kayaknya mendingan telat daripada nggak sama sekali gitu. itu Katanya betul. efektivitasnya akan menurun ya dok? Enggak, saya setuju lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sebenarnya Hmm. sebelum vaksin pun harus dilakukan pap smear terlebih dahulu. Dulu dilakukan Hmm. pap smear kan? Enggak, justru saya langsung datang aja, Ah, pokoknya saya mau vaksin gitu. Nah ini Oke. berarti karena saya nggak tahu. Ini masalah ketidaktahuan nih dok. Waktu itu belum ketemu Karena dokter Isa nih. kalau kita misalnya sudah aktif secara seksual, hal yang pertama harus dikerjakan ya pap smear dulu. Pap Karena smear pap dulu smear harusnya ya dok. kalau sudah terlanjur ada calon kanker, buat apa vaksin itu sendiri? Heeh, heeh. Jadi nggak Oke oke. berguna. Karena Mm-mm. kalau ditanya, ada contohnya pasien saya di pap Mm-mm. smear, hasilnya ada calon kanker. Mm-mm. Akhirnya diterapi. Mm-mm. Setelah di pap smear berikutnya, aman. Tidak ada calon kanker. Karena dari swab-nya itu menghasilkan gambaran yang normal. Habis itu Hmm. dia vaksin. Dulunya kan udah pernah sebenarnya. Kadang-kadang ada virus-virus dorman yang lagi istirahat di dalam tubuh manusia yang akhirnya keluar. Ya sekarang terjadi akhirnya Ya. kanker serviksnya terjadi saat ini. Terus Oke oke mau oke. mau mau ngomong apa? Karena kalau bilang berarti vaksinnya nggak ngaruh dong. Ya bukan itu. Karena memang pada dasarnya vaksin itu bukan terapi. Vaksin Mm-mm. itu mencegah, vaksin itu payungnya. Bukan Hmm. vaksin itu bukan apa ya, handuk. Kalau handuk kan terapi ya, kalau kita udah basah ya kita keringin. Iya. Enggak, vaksin itu Heeh. payungnya. Jangan sampai basah Oh dulu. oke. Gitu Oke. sih. So teman-teman, jadi ini ya berkaca pada kesalahan yang bukan kesalahan ya, ketidaktahuan saya sebelumnya tentang tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan vaksin serviks. Jadi sebaiknya seperti tadi Dokter Isa bilang sebelum sebelum vaksin ya pap smear dulu itu yang paling benar. Tadi yang pertama apa dok kan ada 3 langkahnya tuh dok. Hubungan monogamis ya dok. Ya, itu bukan 3 langkah sih. Itu pencegahan kanker serviks Tiga primer, pencegahan. sekunder, Nah, tersier. Primernya ya mm-mm. monogamis, monoloyalitas. Sekundernya pap smear, tersiernya vaksin. Gitu. Oke. Baik, dok. Lagi nih. Eh, kita ngomongin fakta dan mitos lagi. Apakah semua kanker serviks itu berbahaya? Ada nggak sih yang kanker serviks yang jinak-jinak aja misalnya gitu? Terus udah apa ya? Itu kapan apakah bisa cuman di terapi aja atau harus langsung dioperasi, harus langsung kemo gitu. Itu tahapannya gimana, Dok? Oke. Nah, ini kalau ditanyain, kalau tadi udah ngomongnya, apakah kanker serviks? Katanya depannya aja sudah kanker. Berarti sudah ganas jatuhnya. Yang kalau Oh. pertanyaannya mungkin bisa kita ganti seperti gini. Apakah Mm-mm. kalau ditemukan calon kanker serviks? Nah, calon kanker Mm-mm. serviks ini yang kita bisa pre-cancer lah istilahnya. Mm-mm. Jadi calon-calon mulai ada perubahan-perubahan dari si jaringan di serviks yang mengarah ke arah kanker. Kalau ditanya, itu pasti berbahaya nggak? Nggak semuanya menuju ke arah kanker. Prekanker ini kadang-kadang bisa resolusi. Bisa misalnya daya tahan tubuhnya bagus, dia akan kembali ke Mm-mm. bentuk normal. Jadi ada persentase menuju ke kembali membaik. Walaupun 50%-nya lagi adalah jalan terus menuju ke arah kanker. Terus kalau ditanya kanker serviks, terapi utamanya apa? Tergantung stadiumnya. Ketika kita ketemu Mm. dia di awalnya
stadium uh, awal, stadium 1, stadium 2A masih bisa dioperasi. Tapi sudah di level 2B, 3A, 3B, bahkan level 4, ada di level yang udah bukan operasi jalan keluarnya, radiasi. Jadi Yang dimatikan, kemoterapi itu ya, Dok? bukan, kemoterapi itu Belum ya? memasukkan obat kemo. Kalau Oh, radiasi oke. itu kita memberikan sinar radioaktif Mm-mm. untuk Mm-mm. membuat agar si organ panggulnya itu menjadi kaku. Si Oh, kanker serviknya itu mati. Itu sebenarnya terapi utamanya. Kemo radiasi, kemo itu bisa ditambahkan, bisa juga enggak sebenarnya. Ditambahkan, ada penelitian yang katanya kalau ditambahkan lebih baik. Ada penelitian yang mau ditambah, mau nggak ditambah, hasilnya sama mm, aja. sama Ada. aja. Jadi kadang-kadang kita tergantung orang gimana cara menelitinya. Kalau ditanya, Mhm. pasien pasti ngomongnya bakal bilang, saya mau yang terbaik dong. Gitu ya, kata-kata Mhm. yang paling Iya, betul. yang sering saya dengarkan. Oke, kalau menurut saya menurut saya terbaik belum tentu terbaik menurut orang lain. Sekarang gini, penambahan zat kemo juga ada efeknya loh. Seperti mual muntah hebat, rambut rontok. Kalau nggak bisa dipaksakan obat kemo atau masalahnya ada masalah ginjal, ya nggak usah dipaksakan obat kemonya. Radiasinya diutamakan. Karena terapi utamanya adalah radiasi. Begitu. Kalau stadiumnya sudah tinggi. Kalau kita ketemunya baru awal atau baru jadi calon kanker, mungkin ya udah angkat rahim masih bisa tuh tepatnya. Tapi kalau dia udah di level yang kelewat tinggi, udah nggak bisa kita berharap kalau nanti dioperasi mudah-mudahan saya sembuh sempurna. Berdoa Hmm. tetap, setuju saya. Cuman kita selalu prepare for the worst kalau menurut saya. Kadang-kadang mengangkat kankernya itu sebanyak mungkin yang kita angkat ya istilahnya. Ada istilahnya kan Mhm. kita mengangkat sebanyak mungkin si kankernya. Tapi kadang-kadang ada 1, 2, 3 yang lepas, yang akhirnya nanti timbul lagi. Entah nanti timbulnya nggak hanya di organ panggul, bisa timbul juga kadang-kadang di paru-paru, di organ-organ Oh lainnya, gitu ya, karena dia Dok ya? bisa jalan-jalan melalui pembuluh darah. Si Oh, oke, Yes, oke. makanya kadang-kadang kita kalau ngomong tentang kenapa orang kanker serviks kok keluhannya malah sesak nafas, karena ada Mhm. ada apa? Ada bagian kanker itu yang sampai jalan ke paru-paru yang akhirnya efeknya di paru-paru. Itu sebenarnya. Gitu sih. Oke, oke. Jadi memang istilahnya apa ya, seberbahaya itu ya, Dok ya, kanker serviks ya. Gimana ya kalau kita Tapi ngomongin bisa dicegah. Betul, ngomongin Dok. berbahaya, semua jenis kanker Semua berbahaya. kanker berbahaya, Yes, betul. kita nggak pernah tahu kapan kita dapat yang mana. Tapi ada nih hal yang bisa kita cegah si serviks ini. Nggak usah Mhm. nambah-nambahin pikiran ada kemungkinan kanker serviks deh. Ya minimal Betul, pikirin betul. kanker-kanker jenis lainnya. Iya, soalnya yang ini bisa dicegah gitu ya, Dok ya. Ya, Oke, Dok, nih lagi nih ngomongin masalah mitos, Dok. Nah, kalau misalnya keluarga lain ada riwayat yang kena kanker serviks, misalnya apakah itu keluarga yang berhubungan darah deh, misalnya ibu atau nenek atau mitos. tante gitu. Itu mitos ya. Itu Hmm, belum tentu terus saya juga oh ini secara genetis saya membawa gen kanker serviks gitu. Enggak ya, Dok ya? enggak, enggak. Mm-mm. Enggak Karena ya. kan tadi Oke. penyebabnya jelas HPV. Penyebabnya virus. Yes. Betul ya, Dok ya. Oke. Nah, lagi Dok, mitos atau fakta. Penggunaan KB hormonal itu bisa berpengaruh terhadap kejadian kanker serviks ini. Mitos. Mitos juga ya, Dok ya. Jadi nggak ada hubungannya tuh, mau KB-nya apa gitu, Nggak ada terus hubungannya. gara-gara KB ini terus saya jadi kena kanker serviks. Sekali Nggak lagi itu ada. tidak ada hubungannya karena ini adalah satu-satunya kanker yang disebabkan oleh virus gitu, Dok ya. Yes. Oke.
Dok, nah ini nih dok, jadi apakah ini mitos atau fakta bahwa wanita yang menikah dan aktif secara seksual itu lebih beresiko terhadap kanker serviks daripada yang tidak menikah? Fakta. Fakta ya. Tapi tidak Karena menikahnya juga tidak aktif secara seksual ya dok ya, benar dok? ya kalau misalnya tidak menikah tapi tak aktif itu sama aja. Sama Intinya adalah aja. aktif seksualnya. Kalau Jadi menurut bukan saya suratnya, bukan suratnya bukan. menikah atau tidak menikah, Bukan. tapi lebih ke aktivitinya gitu. Yes. Ya dok, aktif atau tidak secara seksual, gitu ya dok. Ya. Oke, dok, tadi balik lagi ke yang langkah-langkah untuk apa namanya sebelum kita vaksin adalah kan tadi salah satunya adalah lakukan dulu pap smear gitu. Nah, buat perempuan itu sebenarnya pap smear ini bisa dimulai di umur berapa dok? Pap smear itu dimulai ketika sudah berhubungan, bukan Oh, masalah oke. umur. Mm-mm. Karena kalau belum berhubungan nggak mungkin kita pap smear. Betul. Mau Oke. Karena umur dia sistemnya 40. di itu ya. Ya, karena kita harus memasukkan alat ke dalam vagina, kemudian Mm-mm. kita ambil melalui kayak ada spatula, kayak apa ya istilahnya, tongkat es krim untuk Mm-mm. mengambil si cairan itu sendiri yang akan kita periksakan. Mm-mm. Oke, oke, Jadi oke. otomatis harus sudah berhubungan dulu. Belum berhubungan nggak akan kita kerjain. Oke, jadi perempuan-perempuan yang sudah seksualnya aktif, jadi udah saatnya melakukan pap smear gitu. Jadi mau vaksin serviks atau enggak, pap smear itu adalah salah satu apa namanya? Oh, nih dok, ini pertanyaan. Sebenarnya pap smear itu fungsinya buat apa? Iya Vaksin, kan? pap smear, ya, Karena banyak perempuan loh yang merasa bahwa pap smear itu nggak penting selain bahwa tabunya itu tadi, terus istilahnya kayak buat apa? Buat apa saya harus harus pap smear gitu kan? pap Kan smear saya itu, nggak merasa apa-apa gitu dok. yes, pap smear itu, ini dia, menurut saya pribadi, buat perempuan, kenapa sih kamu harus pap smear? Biar kamu tuh gak nyesel kemudian hari, kalau misalnya akhirnya udah ada gejala dan jadi kanker serviks, pemikirannya kenapa ya kok nggak ketahuan lebih awal, gitu kan? Nyeselnya Mm-mm. itu di kemudian hari, kenapa ya dulu kok gue nggak bisa, kenapa ya dulu kok gue nggak tahu lebih cepat ya? Ketika lebih cepat terapinya akan lebih baik. Iya, Itu terapinya tujuannya juga lebih kenapa harus cepat. dipapsir biar nggak nyesel kemudian hari. Kalau menurut saya ya, gitu Mm-mm. sih. Oke, oke. Dok, Terus kalau tadi eh, pertanyaannya mungkin sebenarnya gini, bukan kapan mulainya, seberapa mm, sering harus dikerjakan pap smear? Itu lebih ya lebih jadi betul, betul dok. pertanyaan. Betul Oke, dok. Misalnya saya udah dulu nih 5 tahun yang lalu itu harus dikerjain lagi apa enggak nih? bahkan yang wajarnya dikerjakan setahun sekali, bisa 6 bulan sekali kalau risiko tinggi, yaitu contohnya satu, pekerja seks komersil, kedua, suami bekerja di bidang transportasi. Apa tuh dok maksudnya bidang transportasi? Supir, supir pesawat, ABK kapal, kan sering pergi jauh tuh, itu risiko Hmm, tinggi. Pasti disarankan 6 bulan sekali. oke. Gitu sih. Jadi perempuan-perempuan di luar sana kenali apa namanya kenali pasangan-pasangan yang beresiko tinggi. Ini bukan untuk curiga ya dok ya, tapi Yes, enggak. sekali lagi itu adalah tindakan pencegahan gitu. Ya, Tuh, kata kata Olin Carolinaria, ayo mari kita pap smear pemirsa. Nah, dok, kita kan ini udah mulai banyak nih berita-berita tentang bahwa pemerintah akan mulai mewajibkan apa namanya mewajibkan vaksin untuk kanker ya. serviks ya. Nah, itu boleh diterangkan nggak sih dok cara kerja vaksin kanker serviks ini seperti apa dok? Oke, jadi sebenarnya kalau
Seingat saya ya, ini kan pelajaran kayak udah terlalu jelimet gitu loh pelajaran. Hmm. Seingat saya di dalam vaksin itu sendiri ada protein-protein. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin tentang saya adalah seekor virus, Hmm. ada bagian-bagian dari tubuh saya yang bisa dikenali oleh orang lain. Si protein itulah yang dikenali oleh tubuh, dianggap sebagai virus yang aktif, makanya tubuh akan menghasilkan antibodi. Hmm. Itu dia. Jadi ada istilahnya peradangan atau infeksi yang menyebabkan tubuh itu menghasilkan antibodi terhadap si virus itu sendiri. Itu cara kerjanya. Makanya kalau misalnya dibilang, dok kenapa sih nggak sekalian dimasukin semuanya ke dalam satu obat gitu, semua jenis mulai dari 1 sampai misalnya 100 gitu. Nggak semurah itu masukin barang ke dalam dalam vaksin. Otomatis kita harus memilih-milah mana yang lebih banyak terjadi. Makanya akhirnya dulu ada yang Cervarix yang 2 subtipe, ada yang Gardasil 4 subtipe. Sekarang ada Gardasil 9 subtipe. Karena nggak semurah itu memasukkan si protein-protein itu sendiri. Gitu. Oke, Dok, ini nih lagi nih mitos atau fakta. Ini yang banyak tanya malah bapak-bapak ya. Oke, adakah ini jadi golongan tertentu ada nggak dok yang lebih rentan Nggak, terhadap kanker serviks? nggak. Semuanya sama. Semua sama di mata Tuhan. Mau A, B, AB, O, Hmm. bisa kena. Sem- Semua sama untuk kanker serviks ya. Nggak peduli golongan darahnya dia makan semua. Jadi kita semua perempuan apapun golongan darahnya ya punya potensi untuk terkena virus HPV ini. Yes. Oke. Dok, ini udah jam 10 lewat 15 menit, udah lewat dari waktunya, tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dok. Eh, Sebaiknya berapa kali vaksin ini diulang? Atau ya udah dapat sekali, nggak perlu diulang lagi gitu. Vaksin kanker serviks itu 3 kali. Dulu pernah kan vaksin kanker serviks bulan ke-0, bulan ke-1 atau 2, dan bulan ke-6. Dikerjakan seperti itu Betul. kan? Iya, Nah, iya, kalau betul. kalau ditanya coverage-nya berapa lama, sebenarnya gini, vaksin kanker serviks itu sendiri kan bukan benda yang udah puluhan tahun atau 20 lebih tahun ada gitu. Ini Mm-mm. sesuatu yang memang nggak sedekat itu, nggak seperti vaksin COVID, juga nggak sejauh itu. Jadi kalau ditanya pada penelitian sih ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Tapi pada beberapa penelitian bilang bisa kok sampai saat ini masih belum perlu dilakukan booster ya istilah. Kan sekarang lagi booming istilah kata booster vaksin. Nah, itu sih Betul. belum perlu dikerjakan sih sampai saat ini. Masih coverage-nya masih kita, kalau saya pribadi saya masih menganggap itu coverage-nya seumur hidup. Gitu. Walaupun kayak saya nih telat gitu ya dok ya, apalagi nggak pakai Nah, kapsul. lebih baik daripada pikirin tentang vaksin, vaksinir aja, itu lebih penting. Iya betul betul. Oke. Terus itu sebaiknya yang mendapat vaksinasi itu siapa dok? Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Heribertus Gunadi. Mohon info sehubungan dengan rencana vaksin HPV secara gratis, dokter. Kalau menurut saya, kalau misal pemerintah ini gini loh, kalau pemerintah kita kaya raya semua orang aja. Tapi kalau misalnya uangnya nggak sebanyak itu, ya target kita ya lebih baik si generasi muda, orang yang belum berhubungan. Kalau Betul. memang uangnya nggak ya kan kita mau memproteksi ke depannya, bukan menyembuhkan loh ini kita vaksin kanker serviks. Toh kita nggak pernah tahu kan siapa yang udah berhubungan, siapa yang belum berhubungan. Nggak kelihatan lewat muka gitu. Nggak ada capnya ya dok ya? Yes. Jadi nggak bisa kelihatan dari cara jalannya misalnya gitu, nggak ada ya dok ya? Jadi saya pikir kalau ditanya, kalau pertanyaannya ke saya nih, kalau misalnya saya Menteri Kesehatan, saya akan targetkan anak SD.
Hmm. Antara 8 sampai 12 tahun kalau ditargetkan ya. Karena kalau kita mau bilang, oh boleh dong untuk semua, tergantung ketersediaan dana sih. Kalau pemerintah merasa sanggup untuk melakukan semuanya ya silakan. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya yang rencana kalau rencana vaksin HPV ini kan kita baru dengar istilahnya ya, vaksin HPV wajib, vaksin HPV. Lagi-lagi kita nggak akan tahu loh. Nanti siapa targetnya? Kayak kita kemarin tentang wajib vaksin COVID. Tiba-tiba dimulai dari umur segini sampai segini. Habis itu turun sedikit, turun sedikit. Kita nggak pernah tahu pemerintah itu lagi mikirin apa. Sampai saat ini juga belum ada dibicarakan juga sih di perkumpulan saya. Targetnya tuh yang mana gitu belum. Gitu. Oh, oke. Jadi ini memang istilahnya adalah wacana ke depan, tapi target-targetnya siapa yang akan difokuskan untuk diberikan vaksin HPV secara gratis ini belum ada ya? Belum Yes, istilahnya apa saya ya? pikir Belum itu ketok masih. palu gitu ya, Dok? Ya, saya pikir itu masih penggodokan. Mungkin orang juga mikir, udah bagus itu semua perempuan Indonesia. Pasti nanti Menteri Keuangan bilang, uangnya dari mana? Karena Bah, kemarin pasti vaksin itu kan satu kali vaksin 1 juta itu paling murah loh. Kalau seingat saya ya. iya, Sekarang kayaknya harganya saya di bayar sekitar, 900, kayaknya waktu 930 tuh saya hanya itu obatnya. sekitar berapa ya? Mungkin tiga koma deh, Itu 3 kali. kayaknya. Iya, 3 kali. Ya, karena obatnya pun kalau misal kita beli lepas harga 950-an. Hmm. Obat vaksinnya itu belum AIU yang lainnya. Iya, betul. Betul, betul. Nggak semurah Oke. itu kalau vaksin vaksin kanker serviks itu nggak semurah itu. Nggak seperti vaksin COVID. Vaksin COVID lah kita waktu itu sempat udah mulai di harga 200 ya kalau nggak salah. Ini nggak semurah itu, lebih mahal Oke, oke, gitu. oke. Oh, ini dari Yuliana Hok. Didoakan ya, Dok, supaya jadi Menkes. Nah, Dok, udah ada yang doain tuh, Dok, supaya jadi Menkes. Wah, ada Kak Wibers juga. Sudah berhubungan tapi tanpa status. Gimana? Sudah berhubungan tanpa status hubungan. Gimana ini? Aduh. Kalau itu Uh, mungkin FWB kalau kata anak Jakarta Selatan, Friends with uh, Benefit. Itu perlu iya. itu perlu pap smear dulu baru vaksin. Oke, Dokter Isa, makasih banyak ilmunya hari ini. Banyak banget pengetahuan-pengetahuan, bahkan buat saya yang udah setua ini gitu. Ternyata ada banyak banyak sekali mitos, fakta, dan hal-hal yang seharusnya diketahui oleh perempuan, tapi ternyata saya tuh berpikir saya ini melek informasi gitu. Tapi ternyata bahwa saya juga ternyata nggak sebegitunya, ya dok ya, sampai sampai salah nih, sebelum pap smear udah vaksin duluan, tapi nggak apa-apa lah gitu. Gak apa-apa. Ini benar-benar, iya, benar-benar mencerahkan kita semua. Semoga berguna bagi banyak perempuan-perempuan di luar sana untuk mendapat pengetahuan tambahan tentang organ reproduksinya sendiri. Dokter Isa, sebelum kita tutup, ada pesan apa untuk perempuan-perempuan yang pemirsa Hipavali Talk malam ini tentang kesehatan reproduksinya? Apa sih tips-tips yang harus dijaga untuk menjaga kesehatan reproduksinya ini? Sebenarnya aku selalu pesan gini sih, nggak semua perempuan tuh kalau misalnya mendapatkan informasi, telusuri dulu informasi ini valid atau enggak. Kadang-kadang gitu. Semua hal itu dibaca telan mentah-mentah stres. Kadang-kadang stres ini berpengaruh besar pada imunitas. Stres, aduh gue nih kanker serviks nih, gue kanker serviks nih, gue kanker serviks. Kayaknya gue kanker serviks nih. Baca, pastikan bahwa sumbernya terpercaya. Kalau bingung langsung ke dokter. Karena daripada mengobati diri, tapi benar, daripada mengobati diri sendiri, mendiagnosa diri sendiri, belum tentu benar. Kadang-kadang yang kita pikirkan nggak separah yang kita pikirkan. Betul. Atau bahkan yang kita bayangkan nggak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang lebih parah. Jadi jangan sampai
terlanjur terlambat gitu kalau menurut saya ya. Jangan nyesel di kemudian hari. Hal yang harus dipikirkan adalah jangan pernah menyesal di kemudian hari. Hal yang bisa kita kerjakan saat ini, kerjakan saat ini. Itu sih pesan saya. Kalau misalnya ke semua perempuan. Jadi jangan pernah berpikir, ah besok aja, toh saya masih belum menikah. Ini kata-kata yang ini ya, yang kadang-kadang perempuan nih, aduh vaksin nggak ya, vaksin, ah besok aja kan gue belum ada rencana nikah. Kita nggak pernah tahu kapan dapat jodohnya. Tahu-tahu udah mau deket pernikahan, malah nggak sempet. Sibuk ngurusin pernikahan. Tahu-tahu nggak sempet tuh si vaksin kanker cervix udah nggak kepikiran lagi. Gitu sih. Jadi jangan terlambat. Kalau menurut saya. Jangan terlambat. Ya, kalau berkaitan dengan ini harus kita ingat adalah bahwa ini adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Jadi jangan terlambat. Jangan overthinking juga, tapi juga jangan tidak dipikirkan, betul dok? Iya. Yang standar aja lah. Yang standar aja. Oke. Untuk teman-teman semua, terima kasih. Ini pembicaraan yang menarik dengan Dokter Isa. Jangan lupa untuk teman-teman yang masih tertarik untuk mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan perempuan di bulan April ini. Minggu depan kita akan membahas masalah toxic relationship dengan salah satu psikolog lulusan Fundis juga. Dokter Isa, terima kasih banyak untuk ilmunya ya dok ya. Kapan-kapan kita undang lagi ke Hipavali Talk. Thank you, terima kasih teman-teman sudah join di Hipavali Talk. Bye.